Oke, halo semuanya teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada. Di sini balik lagi sama aku, Abror, dan di sini aku ngucapin selamat datang teman-teman di channel YouTubeku. Dan di sini aku bakal nyoba untuk ngebuat dua transaksi yang berjalan bersamaan pakai SQL query. Terus juga terkait dari materi ABD, yaitu analisis basis data, analitika basis data, terus juga gimana nantinya dua transaksi yang jalan bersamaan itu bisa nggak ganggu satu sama lain, tapi juga bisa terikat satu sama lain juga. Oke, jadi di sini kita udah nyimpen database-nya, udah kita siapin terlebih dahulu, yaitu studi kasusnya yang akan dibawakan itu adalah sebuah toko elektronik yang menjual barang-barang elektronik seperti contohnya TV, smartphone, dan lain-lain yang melakukan transaksi. Gitu. Jadi yang pertama, yang dimana ini juga nyambung ke materi log juga ketika nanti kita akan bahas apa itu log. Oke, jadi mulai pertama itu kita dengan membuat database dulu, create database. Dan ini kita udah tampilin dua di sini kalau kalian bisa lihat di layar. Ada dua SQL cell-nya yang dimana kenapa kok dua? Seperti yang udah aku bilang di awal, kalau kita tuh bakal ada dua transaksi yang berjalan bersamaan tapi di satu database gitu. Jadi yang pertama kita create database dulu. Create database. Toko elektronik elektronik underscore DB. Oke, oke. Jadi di sini ke database toko elektronik DB ini udah kita buat. Habis itu kita selanjutnya itu menghubungkan atau connect ke database-nya itu sendiri. Jadi setelah dibuat database-nya kita harus connect dulu, yaitu dengan slash sorry, c slash terbalik c terus toko underscore elektronik underscore db. Okay, you are now connected to database toko elektronik DB as user Postgres. Ketika kita udah connect, jangan lupa juga satunya kita connectin juga sama c toko underscore elektronik underscore db. Nah, oke. Jadi teman-teman ketika keduanya sudah terconnected atau sudah menyambung satu sama lain, saling terikat, kita next langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Ada dua tabel yang akan kita buat, yaitu yang pertama ada tabel produk, terus juga yang selanjutnya ada tabel dari transaksinya untuk mencatat si transaksi tersebut. Berhubung kita sudah menyiapkan, jadi kita tinggal bahas saja. Oke, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kita enter. Oke, create table. Selanjutnya kita buat create transaksi teman-teman sekalian. Di bawah ini. Oke, next. Oke, create table. Create table transaction dan table product. Nah, setelah itu, setelah kita menambahkan
tabel untuk produk dan transaksi. Selanjutnya kita juga menambahkan si data dari produknya tersebut. Jadi kita menambahkan beberapa produk elektronik ke tabel produk. Ini udah kita siapin juga, ada TV, smartphone, laptop, dan juga ada handphone. Oke, enter. Oke, insert. Itu produk. Next. Yaitu teman-teman sekalian, kita masuk ke membuat transaksi dengan penguncian atau dengan lockingnya. Yaitu yang pertama kita akan membuat transaksi. Semisal memulai transaksi untuk membeli 2 unit TV sekaligus dengan perintah for update, teman-teman sekalian. Jadi pertama kita mulai dengan begin. Stay, enter, begin. Habis itu kita mau mengunci baris produk TV agar tidak dapat diubah oleh transaksi lain. Itu kita pakai select from, select bintang, jangan lupa, select from product where product name, product underscore name sama dengan TV4 update. TV4 update. Klik 2. Nah, oke. Udah. Oke, jadi teman-teman ada sedikit error barusan. Jadi kita mulai lagi pakai rollback. Itu begin lagi. Habis itu kita masukin select from product where product name smartphone for update. Ini udah kita masukin. Habis itu next-nya kita mengurangi stok setelah pembelian. Jadi kan itu belinya dua smartphone. Kita tuh kurangi stoknya yang ada di tabel gitu, yang udah kita masukin datanya. Itu dengan update products. Oke, update product, product, update products. Habis itu set stock, set stoknya sama dengan stoknya itu dikurangin 10. Tuh. Habis itu where, sorry, where product name, product underscore name, smart, sorry, smartphone. Ini dan titik 2. Oke, update 1. Itu kita udah update teman-teman sekalian. Habis itu kita memasukkan transaksi ke tabel transaction. Jadi kita kan udah buat tabel transaksi juga tuh. Jadi transaksi yang udah kita lakukan tuh masukkan ke tabel transaction agar diupdate juga di sana. Jadi kita insert into transaction product, transactions, buka kurung, products underscore ID, product underscore ID,
koma, quantity, koma, total price. Total underscore price. Itu values, menampilkan nilainya, select product, underscore ID, from product, where, products name, sama dengan smartphone, titik dua koma. Sorry, belum. Habis itu, sebelum titik dua koma, habis itu kita ada koma lagi. 10 jumlah tadi, stoknya, habis itu dikurangi 10, habis itu koma 3 0000 30.000. Oke, setelah itu nolnya ini kita samakan dengan price-nya ya teman-teman sekalian. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah benar 7, 2? Oke, ada 6 teman-teman. 2, 3, 4. Itu kita tutup dengan oke, wait, bagian slide. Bagian slide ini kita harus tutup dengan ini, habis itu bawahnya tutup dulu, bisa ini, enter. Oke, insert yang kedua sudah kita enter teman-teman sekalian. Baru setelah itu ketika memasukkan transaksi, transaksi sudah dimasukkan, kita menyelesaikan transaksi teman-teman, yaitu dengan perintah commit titik dua done, commit teman-teman. Jadi transaksi sudah diselesaikan. Selanjutnya kita coba nih teman-teman pada ibaratnya SQL Shell yang di layer 2 ini untuk melakukan transaksi juga, yaitu dengan transaksinya itu adalah oke, selanjutnya transaksi yang kedua. Sorry, sebelumnya teman-teman sekalian ini ada sedikit kesalahan. Jadi di sini 2 smartphone, stoknya kan 100, price-nya segini, tapi di sini itu harusnya yang dimasukkan adalah transaksi 2 TV teman-teman sekalian. Jadi kita coba rollback lagi. Oh, oke, mulai lagi dari awal, begin. Oke, kita mulai lagi teman-teman sekalian. Select product. Wait. Oke, oke. TV. Setelah itu kita update produknya.
Oke, update satu. Setelah itu kita memasukkan transaksi teman-teman kayak yang tadi, tapi ada sedikit kesalahan tadi, jadi kita ulang lagi. Jadi ini untuk memasukkan transaksinya ke tabel transaksi yang sudah kita sediakan. Oke. Selanjutnya kita commit, teman-teman. Commit. Done. Habis itu kita melanjutkan ke transaksi yang kedua, yaitu pelanggan satu tuh membeli pelanggan satu itu membeli 5 unit smartphone, tapi kita gunakan di SQL cell yang kedua, yang sebelah kanan ini. Oke, jadi sama seperti sebelumnya, tapi satu pelanggan membeli 5 smartphone. Jadi yang pertama kita itu adalah yang kita lakukan pertama adalah mengunci baris produk untuk smartphone-nya itu sendiri agar tidak bisa di otak-atik oleh yang lainnya. Oke, smartphone produk 2 stoknya 90. Habis itu kita mengurangi stok setelah adanya pembelian seperti yang tadi sama saja. Oke, bisa kita enter lagi update. Habis itu kita memasukkan transaksi ke tabel transaksi, teman-teman sekalian. Ini berhubung database-nya semuanya udah disiapin, jadi teman-teman kita tinggal langsung masukin saja. Oke, tapi teman-teman jangan kita commit dulu. Kita coba untuk bikin ini kan kita udah sampai di tahap memasukkan transaksi ke tabel transaksi, tapi jangan kita commit dulu. Kita coba lihat gimana ketika kita coba bikin lagi di eh, yang sebelah kiri, tapi kita belum menyelesaikan sebelah kanannya, transaksi di sebelah kanan. Oke, bikin. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini kita coba lihat bahwasanya ada warning atau nggak bisa kan warning. There is already a transaction in progress begin. Jadi pada saat kita melakukan transaksi itu tidak bisa kita melakukan transaksi lainnya ketika belum diselesaikan transaksinya. Jadi itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau kita udah lagi jalan di satu transaksi tapi harus kita selesaikan dulu baru kita bisa move ke transaksi yang lainnya. Seperti itu. Jadi ibaratkan ini dua kasir, tapi ketika satu kasirnya yang sebelah kanan, kasir sebelah kanan itu melakukan transaksi A, tapi belum diselesaikan, tapi dia udah mau melakukan transaksi B itu ada warningnya, jadi nggak bisa. Kalau misalkan di kiri, transaksi yang di kiri itu bisa saja, karena database-nya udah sama, mereka terintegrasi satu sama lain, seperti itu teman-teman. Baru di sini berarti kita harus commit terlebih dahulu, commit, enter, oke, done. Coba kita bikin lagi. Nah, baru di sini kita bisa. Kita coba untuk yang terakhir teman-teman ini ada pelanggan mencoba membeli 10 smartphone secara bersamaan. Kita coba, sorry, uh, 10 smartphone. Oke, stoknya berkurang teman-teman, jadi 85 karena sebelumnya telah dibeli 5 teman-teman sekalian. Habis itu kita mengurangi produk, eh, karena dibeli 10, oke, diupdate sudah. Habis itu kita masukkan transaksinya ke sini agar terupdate juga di tabel transaksinya. Oke, terupdate dan kita coba commit teman-teman sekalian. Kita selesaikan. Commit. Oke. Oke. Setelah selesai kita coba eh, melihat stok barang elektronik. Jadi kan kita udah melakukan nih transaksi nih, melakukan 3 transaksi. Tadi mulai dari TV, beli smartphone, terus beli smartphone lagi. Sekarang kita coba lihat teman-teman sekalian, apakah stok barangnya itu telah terupdate atau tidak. Kita coba lihat di sisi sebelah kirinya teman-teman. Sorry.
select from products. Nah, di sini teman-teman sekalian, ke-update kan. Jadi, yang awalnya TV itu 50, tapi kita melakukan transaksi 2, pembelian 2, jadi 48. Selanjutnya smartphone, yang tadinya 90, tapi kita kurangi, jadi ada yang beli 5 tadi, terus ada yang beli lagi 10 gitu. Terus kita coba lihat di sisi sebelah kiri, teman-teman. Benar. Jadi, benar banget. Jadi, keduanya itu telah terintegrasi satu sama lain. Jadi, di sini TV pun juga berkurang 48 di sisi sebelah kanan, di sebelah kiri pun juga berkurang. Jadi karena di awal sudah kita connect dari awal nih toko elektronik DB kita udah connect juga dari awal di sebelah sini di bagian nih toko elektronik DB. Tapi ketika melakukan dua transaksi sekaligus itu tidak bisa di satu tempat yang sama ketika belum diselesaikan gitu. Jadi harus diselesaikan terlebih dahulu. Nextnya kita coba melakukan melihat riwayat transaksi teman-teman sekalian. Apa aja sih yang udah kita lakukan transaksinya? Select from, habis itu transaction, dua koma, oke, ini nih transaksinya teman-teman. Ada 4 rows, transaksi date, ada pembelian produk ID-nya, ada di awal, ada 10, karena tadi yang ada kesalahan itu teman-teman baru bisa kita mulai dari 2 TV, 5 HP, dan 10 HP. Gitu teman-teman sekalian. Coba di bagian sini juga kita lihat apakah terupdate. Iya, oke, terupdate teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, jadi for update itu mekanisme penguncian atau locknya itu for update, kita pakai for update itu untuk mengunci baris produk yang sedang diproses agar transaksi lain itu nggak dapat mengubah sampai transaksinya itu selesai, sampai di commit gitu. Nah, jadi ketika dua transaksi mencoba memperbarui stok barang yang sama, salah satu transaksi itu harus menunggu hingga transaksi lainnya itu selesai terlebih dahulu. Menghindari nanti bakal ada masalah loss update atau pembaruan yang hilang gitu teman-teman. Jadi kita harus tunggu ketika transaksi selesai baru kita bisa next ke transaksi setelahnya. Oke, mungkin teman-teman sekalian itu dulu yang bisa saya jelaskan yang bisa aku jelasin pada kesempatan kali ini. Meskipun tadi di awal ada beberapa error dan kesalahan sedikit, tapi ya namanya teman-teman di sini kita juga sama-sama belajar. Dan inilah terkait dari materi konferensi, mulai dari dua transaksi yang berjalan bersamaan, terus ada materi locking juga, gimana dua transaksi itu bisa berjalan bersamaan, itu dijelaskan semua di sini barusan teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang bisa aku dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti kita see you on the next video teman-teman. Dadah.